Tujuan utama saya masuk ke hutan ini cari rumput untuk pakan kambing. Dan setelah itu kok saya menemukan sebuah batu yang cukup aneh. Saya lihat-lihat itu kok apa itu seperti masjid. Terdengar apa itu suara adzan berkumandang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Potong Sewu, jadi di kesempatan kali ini ya, saya berada di lereng Pegunungan Anjas-Moro dan kita akan menyeberangi sungai ini. Petualangan kali ini bisa diantar oleh warga lokal desa lereng Gunung Anjas-Moro ini ya. Dan dikabarkan ya, di sana, di tengah hutan sana, itu terdapat sebuah bangunan misterius yang berada di atas bukit yang diduga itu adalah merupakan sebuah bangunan masjid, ataukah mungkin itu dibangun oleh bangsa jin ya teman-teman ya. Warga yang kebetulan sedang mencari pakan ternak atau pakan kambing di hutan itu melihat ada bangunan misterius yang ada di atas bukit yang diduga itu adalah merupakan sebuah masjid. Ada suatu keanehan yang disaksikan warga ya teman-teman. Ketika jam 12 siang atau memasuki azan zuhur atau sholat zuhur, banyak kera-kera atau monyet yang turun ke sungai seolah-olah itu mengambil air wudhu untuk sholat. Ini ada warga yang sedang mencari rumput. Coba saya bertanya. Derek tangklet. Hehe. Ngapunten nggih. Pados pakan ternak. Dengan Mas siapa namanya? Mas Nuryanto. Ini sedang mencari pakan kambing. Kambing. Ya Mas, di tengah hutan sana katanya ada sebuah bangunan misterius yang diduga itu adalah masjid. Ya. Itu ceritanya seperti apa itu Mas? Cara apa? Lokasinya juga nggak pasti, saya juga belum tahu Mas. Cuma ya dengar kata-kata, nah, posisi letaknya saya nggak tahu pasti. Gitu. Di tengah hutan sana ya, Di jelas ya. Hutan. Katanya kalau pas mendekati sholat zuhur itu banyak monyet-monyet yang turun ke sungai untuk mengambil air wudhu gitu ya Mas ya? Ya katanya orang-orang gitu, tapi saya nggak tahu pasti. Oh, karena sampean belum pernah melihat ke lokasi langsung gitu ya? Belum pernah lokasi. Kira-kira jarak dari sini berapa menit lagi Mas sampai? Ya kurang lebih 30 menit lah. 30 menit ya? Padahal ini masih jauh dan mendung ya? Kurang lebih 30 menit iya. Lah. Oke Mas, terima kasih ya. Kita akan langsung ke sana ya. Kebetulan tadi ada yang ngantar orang sini juga. Iya. Lanjut mencari pakan kambingnya Mas ya. Iya. Nah teman-teman, kurang lebih perjalanan sekitar 30 menit lagi ya. Kita baru sampai ke lokasinya. Ya lumayan jauh ya. Namun ini tidak menyurutkan semangat kita ya. Karena rasa penasaran ini untuk mereview langsung ya. Lokasi dari masjid misterius yang ada di tengah hutan ini teman-teman, di lereng Pegunungan Anjas-Moro ini sangat menarik ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke lokasinya ya, dimana terdapat sebuah bangunan misterius yang diduga itu adalah masjid Iban yang dibangun jin yang ada di Gunung Anjas-Moro ini. Masih belum seperempat perjalanan ya teman-teman, dan ini emang harus benar-benar harus ada warga sekitar yang bersedia mengantar ya, karena banyak sekali ya jalan percabangan di sini yang sangat membingungkan. Nah ini contohnya ini kanan dan ternyata ambil yang sebelah kiri. Ini kalau tidak ada yang mengantar, alhasil pasti akan tersesat ya dan tidak sampai ke lokasinya. Kita ketemu sungai lagi. Di Gunung Anjas-Moro ini banyak sekali ya aliran-aliran sungai yang mengalir dari air terjun yang ada di puncak gunung ya. Sangat jernih sekali airnya. Butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi untuk mencapai lokasinya memang harus ekstra sabar karena harus melewati hutan dan beberapa
sungai yang batunya sangat licin sekali dan harus ekstra waspada juga, hati-hati. Dan ini kita mulai memasuki area pedalamannya, teman-teman. Nuansa mistis sudah kita rasakan di sini. Bulu kudus saya mulai merinding, apakah sudah dekat dengan lokasinya pada keberadaan Masjid Jin misterius yang ada di hutan Gunung Anjas Moro ini, teman-teman. Terlihat mulai sangat, ya, kita rasakan aura-aura negatif di sini sudah sangat kental dan sangat terasa. Bismillah, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam apapun yang saya lakukan, karena tempat yang akan kita tuju ini adalah merupakan, ada warga yang mengatakan bahwa itu tempat kerajaan jin atau permukiman jin ya, yang ada di hutan Gunung Anjas Moro ini. Jadi ada kisah dari warga atau masyarakat bahwa di lokasi yang akan kita tuju ini merupakan sebuah kerajaan jin. Dan logikanya memang, jika memang sebuah perkampungan atau tempat permukiman itu pasti ada tempat ibadah. Dan di sini sebuah masjid misterius ya, yang mungkinkah itu dibangun oleh jin? Kalau diceritakan memang seperti tidak masuk akal dan sangat di luar nalar. Di tengah hutan ada sebuah bangunan yang diduga itu adalah masjid. Jadi seorang pencari rumput, warga lokal sini yang sedang mencari rumput ya, itu melihat bangunan besar, bangunan megah yang ketika didekati itu adalah masjid. Dan orang pintar ya, orang spiritual juga banyak didatangkan untuk mengecek kebenarannya. Ternyata memang benar, dari penglihatan mata batin mereka mengatakan dan menyatakan, juga memastikan itu adalah bangunan masjid. Saat ini ya kita sudah sampai di lokasi yang dimana di hutan lereng Gunung Anjas Moro ini terdapat sebuah bangunan misterius yang diduga ini adalah sebuah masjid jin ya, masjid yang dibangun jin. Dan kita saat ini diantar oleh warga lokal ya. Bapak bisa diperkenalkan Pak, lokasi ini desa apa Pak? Lokasinya ini di Dusun Tegarjo, tapi masuk wilayah Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Sutoyo. Bapak Sutoyo. Pak, di hutan ini ya kita sudah bersusah payah tadi hampir 1 jam perjalanan menuju ke lokasi ini. Dan terima kasih sudah bersedia mengantar kami ya sampai ke tempat yang dimana kita memasuki hutan ini. Awalnya sudah merasakan aura negatif yang sangat kuat ya. Ini saya mendengar cerita bahwa ketika mencari pakan ternak ya, Iya. Rumput untuk pakan kambing di lokasi ini. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa jenengan awal menemukan tempat ini Pak? Awal mulanya saya pergi ke hutan ini saya tidak menyangka, karena kebetulan tujuan utama saya masuk ke hutan ini cari rumput untuk pakan kambing. Dan setelah itu kok saya menemukan sebuah batu yang cukup aneh. Dan bentuknya itu seperti menara masjid. Kubah gitu Pak ya? Seperti kubah. Kok saya lihat-lihat itu kok seperti masjid. Tapi setelah saya amati begitu sangat teliti, kok ini sebuah penemuan yang ajaib lah atau misterius. Dikarenakan memang batu ini memang batu alam, tapi batu alam ini memiliki unsur kekuatannya cukup magis sekali, karena memiliki
penghuni-penghuni di sini memang cukup banyak aura-aura yang cukup negatif, terutama aura positifnya lebih kental menuju ke arah batu ini. Dikarenakan kenapa ini kok dijuluki sebagai batu masjid, dikarenakan sering di sekitar sini itu banyak monyet-monyet berkeliaran. Kalau terdengar suara adzan ya, sewaktu entah itu adzan duhur atau adzan asar, sering terdengar suara adzan berkumandang di sini. Jadi semua monyet-monyet itu ke bawah, masuk ke sungai dan mengambil air wudhu. Gitu Pak ya? Iya. Jadi awal mula jenengan menemukan tempat ini, terus warga sekitar sini juga ikut penasaran untuk melihat temuan yang sangat luar biasa ini ya. Itu ceritanya ya? Iya, iya. Yang warga juga menyaksikan, bahkan mendengar langsung ketika mendekati waktunya sholat, itu terdengar suara misterius, suara adzan dari dalam batu tersebut gitu Pak ya? Iya, iya, seperti itu. Terus monyet-monyet di sana itu terdengar dari sini juga banyak sekali monyet. Itu ketika musim waktunya sholat juga turun ke sungai gitu maksudnya Pak? Selain itu Pak, cerita ya mewakili dari warga lokal, cerita mistis di sini apalagi Pak yang jenengan dengar atau jenengan? Di sini itu ya, kalau cerita mistisnya memang cukup banyak, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Memang aroma di sini itu kalau masuk ke hutan sini, jangan berniatan jelek, ya kan? Kalau berniatan jelek, mungkin sekitar penghuni sekitar sini itu akan marah, gitu loh. Jadi ini harus dipelihara juga dilestarikan, dikarenakan ya ini sebagai batu alam yang perlu kita lestarikan juga, terutama hutan di sekitar sini ini juga jangan sampai kayu-kayunya ini ditebang. Betul. Karena ini adalah pertama adalah untuk melindungi erosi dari bencana yang tiba-tiba. Karena apa? Wilayah Kecamatan Wonosalam ini adalah merupakan sering terdampak bencana alam. Karena sejak tahun 2004 sampai sekarang ini termasuk dalam kawasan Tahura gitu loh. Jadi ini tidak semua orang ya itu masuk ke sini, apalagi masuk sendirian di tengah hutan seperti ini tidak diperbolehkan. Dikarenakan apa? Kekuatan magis di sini itu cukup besar sekali. Ya, baik Pak. Karena memang lokasinya memang benar-benar berada di pedalaman atau di pelosok hutan ya. Mungkin warga sini dan lokasi dari batu yang diduga ini adalah Masjid Jin ya Pak ya. Yang jenengan yang menemukannya. Mungkin dulu-dulunya ada juga warga yang ke sini tapi tidak melihat bangunan ini, ataukah mungkin tertutup oleh gaib gitu Pak ya? Bisa saja ya, karena dulu itu ya batu ini tertutup oleh akar-akar gitu loh. Tapi setelah ada musim kemarau terlalu panjang, akibatnya akar-akar atau yang keluar daunnya itu mengering, sehingga jenengan bisa melihat ya, tertampak jelas seperti ini. Ya Pak, awal jenengan menemukannya itu ada rasa grogi kah, takut kah, atau gimana Pak? Kalau saya pribadi ya merasakan ya ada rasa ketakutan lah, karena aura di sini kan mungkin Anda kan sudah merasakan mulai dari masuk ke hutan kan aura mistiknya itu cukup kuat sekali. Iya gitu. Saya merasakan bulu kudus saya ini rasanya merinding gitu loh. Betul. Ya mungkin dapat saya tambahkan ya, dari batu masjid ini memang banyak orang sering ritual ke sini untuk secara spiritual untuk menggali apa benar di sini itu ada penghuninya. Jadi para spiritualis ini menyatakan bahwa memang benar-benar batu masjid ini adalah memiliki semacam kerajaan jin. Jadi akhirnya dibuktikan memang benar ya, sekitaran sini mulai dari sungai yang masuk ke sini ini, bahwa batu ini memang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Karena di samping untuk tempat spiritual, orang-orang ahli spiritualis menyaksikan dengan sendirinya seperti itu. Ya, ini yang terakhir Pak ya, mungkin yang terakhir saya bertanya,
dengan temuan yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa yang ada di lereng Gunung Pegunungan Anjas Moro ini, adakah dari pihak desa setempat, desa terdekat sini untuk kira-kira membangun objek wisata atau akses jalan menuju ke hutan ini, Pak? Untuk kedepannya memang ada, tapi kalau melihat lokasi kondisinya seperti ini mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Karena apa? Untuk masuk ke wilayah tempat wisata ini itu biaya yang tidak sedikit. Betul. Ini bisa miliaran ini. Ya, karena sangat jauh, Pak, ya lokasi. Karena sangat jauh dari lokasi kita tadi berhenti ya sampai ke sini itu sekitar hampir 3 kiloan gitu loh. Berarti kan perjalanan kita ini tadi mungkin sekitar 1,5 jam. Ya, belum lagi kita melewati sungai. Ya mungkin Pak ya, sebagai warga lokal, jenengan dan para warga yang lainnya mungkin supaya tempat ini tetap lestari dan tetap terjaga, ya setidaknya pantangan bagi warga asing atau warga luar yang masuk ke sini ya harus didampingi ya. Iya, harus ada pendamping dari harus warga ada lokal pendamping gitu, Pak, nanti tidak mungkin dari pihak desa sendiri tidak mengizinkan kalau pendatang dari jauh loh. ya. Kalau pendatang dari luar kota mungkin dari kecamatan Kandangan, pokoknya di luar kecamatan Wonosalam itu tidak diberikan izin untuk masuk wilayah hutan ini. Dikarenakan apa? Karena hutan ini masih alami, yang dikhawatirkan itu ada kerusakan dari alam itu sendiri. Ya, dan juga ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal mistisnya gitu. Karena lahan ini kan termasuk kan diapit oleh 2 tebing kan, kiri dan kanan gitu. Jadi juga rawan longsor gitu. Jadi ini juga perlu pemeliharaan secara kontinu, secara berkelangsungan. Baik. Ya, Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mengantar kami dan berbincang-bincang. Bapak sangat luar biasa sekali. Seorang yang terpilih ya bisa menemukan atau melihat sebuah tempat yang anggap ini tempat gaib karena hanya jenengan yang pertama kali menemukan tempat ini ya. Terima kasih, Pak. Semoga panjenengan sukses dan sehat selalu. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman, jadi itu tadi ya sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali yang sudah kita explore kali ini, yang awalnya kita menduga bahwa bangunan masjid tersebut memang benar-benar fik nyata berupa perwujudan masjid atau bangunan masjid ya, namun ternyata itu adalah sebuah masjid gaib atau masjid jin yang karena saya sebagai orang awam dan tidak memiliki indera keenam, jadi wujud dari masjid gaib yang ditemukan warga tersebut adalah perwujudan batu raksasa yang ada di tengah hutan. Namun warga meyakini bahwa itu adalah bangunan masjid yang diduga dibangun oleh jinnya, di mana banyak sekali kejadian-kejadian janggal ketika terdengar suara adzan ketika menjelang waktu sholat, dan rombongan atau sekelompok monyet yang turun ke sungai ketika waktunya sholat itu adalah merupakan buktian bahwa memang tempat itu, batu raksasa itu adalah merupakan bangunan yang diyakini masjid. Karena di lokasi ini ya teman-teman, ternyata merupakan sebuah perkampungan jin. Itu adalah menurut kesaksian atau sumber dari masyarakat desa atau masyarakat lokal sini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik itu dalam narasi maupun tayangan yang saya sampaikan. Karena saya sebagai manusia biasa, saya hanya mengeksplor ya teman-teman, menunjukkan ke teman-teman semua betapa mistisnya tanah Jawa ini yang tentunya masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.